Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Andarias Baru, NIM F021 9014, lalu ada saya Ari Nurmiati, NIM F021 9020, dan Noval Fadil, NIM F021 9105. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai strategi sinergi PT dan dunia industri. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengapa perguruan tinggi dan dunia industri itu harus bersinergi. Jadi tugas perguruan tinggi dalam konteks saat ini itu tidak hanya sebatas menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat saja. Nah, sebenarnya tugas dari perguruan tinggi itu yang tak kalah penting dalam konteks saat ini itu adalah sebagaimana mengintegrasikan keberadaan perguruan tinggi ini dengan dunia industri, sehingga para alumni dari perguruan tinggi tersebut itu mendapatkan tempat dalam lapangan kerja yang sudah ada saat ini. Nah, perubahan pola pikir untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya ini yang untuk sekarang itu harus dihindari. Karena program pendidikan ke depannya tidak akan lagi mengutamakan kuantitas, melainkan kualitas. Kemudian pandangan yang realistik terhadap masa depan para mahasiswa harus menjadi salah satu acuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekalipun itu bukan pendidikan diabdikan kepada kehidupan kapital semata, karena pendidikan saat ini juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri ini tidak bisa diselenggarakan secara parsial dan instan. Nah, kerjasama yang harus dilakukan itu harus bisa melalui pola yang integratif dan terus-menerus. Kemudian konsep pendidikan yang berbasis masyarakat harus direfleksikan dengan keterlibatan potensi-potensi masyarakat yang berada di lingkungan lembaga pendidikan untuk bersama-sama mencari solusi dan menjadi bagian dari persoalan pendidikan. Nah, sinergi dari antara dunia pendidikan dengan dunia industri ini memiliki peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Diperlukan sumber daya manusia yang bukan hanya mumpuni secara akademik, melainkan yang selalu dibanggakan selama ini, akan tetapi juga harus bisa membangun networking atau untuk kepentingan lembaga itu sendiri. Kemudian dunia industri ini juga harus cukup yakin bahwa dengan bergabungnya kerjasama ini dapat menjadi wadah yang saling menguntungkan. Nah, kemudian terdapat 3 hal juga dari sinergi perguruan tinggi dan dunia industri yang dapat berjalan dengan baik. Pertama itu mengenai komersialisasi, di mana perguruan tinggi terus harus melakukan riset dan inovasi yang didorong untuk menjadi produk yang komersial, sehingga produk tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang kedua itu dari sisi regulasi, diharapkan pemerintah itu mengeluarkan regulasi yang berpihak pada produk inovasi dalam negeri. Kemudian di sini yang terakhir itu ada inovasi itu biasanya harus dilakukan dengan kerjasama yang baik sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih tinggi. Kemudian perlu adanya juga lembaga di universitas yang menjadi penghubung dengan dunia industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan masuk dalam bagian 2, yaitu dalam hal apa saja bersinergi. Ya, di sini untuk bersinergi itu kita mengambil ada 2 dari PT perguruan tinggi dan industri. Di sini perguruan tinggi dan industri melakukan pertukaran pengetahuan melalui seminar. Jadi kegiatan ini bersifat informal, di mana terjadi pertukaran informasi antara universitas dan industri yang melakukan kerjasama melalui presentasi dalam seminar tadi. Nah, di sini dari seminar itu dipublikasi tulisan melalui jurnal-jurnal ilmiah, majalah ilmiah. Kerjasama ini merupakan bentuk langkah awal kebijakan kolaborasi antara universitas sama industri. Pusat-pusat penelitian mereka dengan sektor industri. Selain itu juga dengan program pertukaran. Program ini menekankan pada pertukaran para ahli dan informasi baik dari pihak industri ke universitas ataupun sebaliknya dari universitas ke industri. Dengan transfer hak memberikan izin bagi pihak ketiga untuk menggunakan kekayaan
intelektual tadi. Untuk industri sendiri kerap kata seperti logo, slogan, dan lain-lain. Dengan melakukan sinergi melalui lisensi ini dapat meningkatkan brand awareness untuk elemen merek industri yang digunakan oleh pihak perguruan tinggi. Untuk selanjutnya nanti dijelasin sama teman kelompok. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 3 yaitu mengenai kendala dalam bersinergi. Penyebab yang pertama yaitu minimnya integrasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Kurikulum yang terdapat pada perguruan tinggi tentunya terbatas atau tidak dapat mencakup seluruh materi yang berkaitan dengan kebutuhan suatu industri. Sedangkan industri tentunya membutuhkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri mereka. Ketidakselarasan ini tentu membuat sinergi dari perguruan tinggi dan juga dari industri menjadi terkendala. Tantangan utama bagi perguruan tinggi adalah bagaimana bisa mentransfer pengetahuan dan keahlian yang tepat bagi lulusannya untuk diserap dalam dunia industri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia industri yang secara otomatis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional menurut Maton 2006. Lalu yang kedua yaitu masing-masing pihak yaitu perguruan tinggi dan juga industri itu berjalan sendiri-sendiri. Dari banyaknya organisasi yang akan melakukan sinergi, tentunya mereka memiliki kepentingan atau tujuannya masing-masing. Begitupun dalam bersinergi antara perguruan tinggi dan juga industri. Ya, jika dilihat sudah pasti kepentingan dan tujuan mereka itu sedikit berbeda. Masing-masing pihak baik perguruan tinggi dan industri tentu mempunyai juga kebijakan yang mengatur pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam melakukan sinergi ini dapat muncul suatu kendala. Sistem organisasi tentunya dapat berbeda dari perguruan tinggi dan juga industri. Sistem hierarki yang tinggi atau TAL itu akan memperlambat proses pengambilan suatu keputusan dalam melakukan sinergi karena ini harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau dari manajemen puncak. Yang keempat yaitu solusi bersinergi. Yang pertama adalah adanya magang kerja. Kewajiban untuk melakukan magang di suatu industri yang melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi tentu akan memberikan pengalaman yang lebih dalam untuk para mahasiswa. Ketika mahasiswa tersebut lulus, maka mereka sudah mengetahui kebutuhan yang diperlukan industri tersebut. Dari pihak industri pun dapat melakukan perekrutan langsung mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan pihak industri. Mahasiswa tentu akan mengetahui apa yang dilakukan dan dihadapi industri ketika mereka telah terjun langsung di lapangan. Bagaimana industri tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bagaimana pengimplementasian mereka dalam berorientasi kepada konsumen mereka. Bagaimana industri dapat menjalin hubungan yang panjang dengan konsumen, bagaimana mereka memilih jaringan pemasaran yang tepat untuk menjual dan mendistribusikan produknya, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu solusinya dengan adanya sebuah wadah bersama untuk bisa mempunyai satu visi, misi, dan tujuan, yaitu telah diketahui suatu platform yang bernamanya Kedai Reka. Itu merupakan platform digital yang dapat mempertemukan sekaligus menghubungkan antara perguruan tinggi dengan industri. Dengan adanya hubungan keterkaitan antara kampus atau perguruan tinggi dengan dunia industri, maka kesatuan tujuan akan terpenuhi. Konsumen bagi industri dan masyarakat bagi perguruan tinggi itu merupakan orientasi dari kedua pihak untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Dengan satu tujuan untuk memberikan manfaat bagi mereka, maka sinergitas akan membuahkan hasil yang baik. Untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu sinergi yang berkelanjutan. Jadi strategi kerjasama atau kolaborasi merupakan hal yang dapat dilakukan oleh satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam membangun atau memperbaiki keadaan organisasinya yang sebelumnya itu masih belum baik untuk bisa mencapai keuntungan atau nilai lebih dan tujuan tertentu bagi kedua belah pihak. Peran perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing nasional dan mengembangkan ekonomi negara sangat bergantung kepada inovasi. Sedangkan inovasi industri itu berguna dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini konsumen mereka, sangat dipengaruhi oleh riset-riset rutin yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Dengan ilmu yang dipelajari dari mahasiswa di perguruan tinggi terkait
dengan bidang atau materi industri tertentu, tentu mereka akan lebih jeli untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang terjadi. Industri dalam bidang terkait tentu membutuhkan riset terbaru ketika produk atau jasa yang mereka jalankan itu berada pada siklus hidup produk yang sudah jenuh dari titik harapan atau dapat dikatakan hampir mati karena kebutuhan konsumen yang selalu berkembang. Oleh karena itu, industri dapat menggandeng mahasiswa dan kelompok studi riset perguruan tinggi untuk berkolaborasi melakukan riset terkait dengan bidang yang dijalankan. Hasil riset tersebut dapat diterapkan sebagai strategi pemasaran yang efektif bagi industri tersebut. Sekian presentasi dari kelompok ini mengenai sinergi PT atau perguruan tinggi dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.